Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lakesha Moza dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membagikan resensi saya, yaitu dari novel berjudul Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Penulis dari buku ini yaitu Pedi Baik. Penerbitnya yaitu Pastel Books PT Nizam Pustaka. Tahun terbitnya di 2016 dan tebalnya 348 lembar. Saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Pedi Baik merupakan seorang pria kelahiran Bandung 8 Agustus 1972. Pedi Baik dikenal sebagai seniman yang penuh dengan karya-karya yang hebat dan talentanya bukan hanya dalam bidang menulis saja, tetapi juga terkenal aktif menjadi seorang musisi dan pencipta lagu. Pedi Baik juga dikenal sebagai pria yang humoris dengan pilihan katanya puitis. Bisa dilihat dari perkenalan dirinya di buku novel Dilan. Beliau mengaku sebagai imigran dari surga yang diseludupkan ke bumi oleh ayah dan ibunya. Novel Dilan ini bukan karya pertamanya. Beberapa karya terdahulunya yaitu ada buku Drunken Monster, Drunken Malen, Drunken Mama, Drunken Marmut, Al-Asbun, Twitter, dan Hanya Salju Pisau Batu. Pedi Baik juga membuka akun sosial medianya di Twitter yang bernama @pedibaik. Nah, sekarang saya akan membacakan orientasinya. Novel Dilan ini bercerita tentang kisah cinta dua remaja Bandung pada tahun 90-an. Berawal dari seseorang yang bernama Dilan yang jatuh cinta kepada siswi pindahan dari Jakarta yang bernama Milea. Dia memiliki beragam cara untuk mendekati dan mencuri perhatian Milea. Mulai dari bertingkah laku selayaknya seorang peramal yang berpura-pura menjadi orang suruhan kantin. Dan banyak lagi perhatian-perhatian kecil yang diberikan untuk melunakkan hatinya Milea. Milea sendiri pada awalnya menolak untuk menerima cintanya Dilan dan menerima perhatian-perhatian Dilan karena memikirkan pacarnya yang ada di Jakarta. Namun saat adanya kunjungan ke Jakarta dalam rangka mengikuti Olimpiade di sana, pacar Milea bernama Benny menunjukkan sikap kasarnya yang dilakukannya timbul akibat rasa cemburu Milea makan bersama dengan laki-laki lain. Karena kejaran itulah Milea dan Benny mengakhiri hubungannya dan mulai membuka hatinya untuk Dilan. Walau hubungan mereka berjalan lancar, Dilan yang pada dasarnya adalah panglima tempur di geng motornya menimbulkan sedikit kerenggangan pada hubungan mereka. Dilan yang loyal kepada temannya serta tidak takut untuk pasang badan jika ada temannya yang terkena masalah, dan Milea yang tidak suka dengan sikap Dilan yang seperti itu, yang suka berkelahi atau tawuran. Keduanya sering bertengkar dan saling menyalahkan satu sama lain. Dengan bantuan keluarga, teman, mereka sama-sama mencoba untuk lebih mengerti satu sama lain dan saling memaafkan. Sini saya akan membacakan kelebihan bukunya, yaitu yang pertama, penulis itu menyisipkan sedikit ilustrasi dan meningkatkan imajinasi penontonnya. Yang kedua, kata-kata yang digunakan oleh sang penulis itu sangat ringan dan mudah dimengerti. Yang ketiga itu novelnya itu mengajarkan cara untuk menjaga pasangan sehingga hubungan bisa bertahan dalam waktu yang panjang. Sampul luar bagian buku Dilan ini sangat menarik dan gambarnya itu seperti remaja sedang berdiri di depan motor dengan menggunakan baju seragam SMA. Gambar tersebut itu kayak mencerminkan sosok Dilan yang merupakan anggota geng motor. Dan juga ceritanya sangat ringan dan santai sehingga tidak memakan banyak waktu Anda untuk membacanya. Nah, sekarang saya akan membacakan kelemahannya. Jadi di beberapa kalimat-kalimatnya itu kadang suka muncul yang kurang dimengerti karena ini dari latar waktu yang lampau. Dan yang kedua itu novelnya ini menurut saya tidak ditunjukkan untuk semua kalangan karena bergenre romantis dan tidak semua orang suka dengan genre itu. Dan yang terakhir, alur pada ceritanya ini kayak lebih ke sudut pandang Milea yang membuat keseluruhan ceritanya itu berpusat pada kisah hidup Dilan saja, dan tokoh-tokoh lainnya itu seperti terabaikan. Nah, sekarang saya akan membacakan penutupnya. Buku Dilan ini cukup menyenangkan untuk dibaca dan kisahnya ini sedikit ringan dan mungkin banyak dialami banyak orang. Nah, di buku novel ini kita bisa kayak merasakan suasana yang ada di tahun 1990-an karena banyak yang ilustrasi-ilustrasi yang
ilustrasi yang disisipkan oleh si penulisnya. Dan novel ini menurut saya cocok untuk kalangan remaja atau kalangan yang suka novel romantis. Dan kisah Dilan ini sudah diangkat menjadi film dan bisa diadaptasi. Kisah ini sudah diadaptasi menjadi film dan bisa dinikmati di berbagai platform. Terima kasih. Hai, kenalin, saya Marwa Gusti Faradina dari kelas 11 IPS 1 absen 17. Jadi di sini saya akan menanggapi isi resensi dalam buku nonfiksi yang sudah saya baca dengan judul Rudy Kisah Masa Muda Sang Visioner dengan pengarang Gina Esnoer, penerbit Bentang Pustaka dan THC Mandiri. Tebal buku 266 halaman. Buku ini ditulis oleh seorang kreatif planner yang bernama Retna Ginatri Esnoer atau lebih sering dikenal dengan nama Ginatri Esnoer. Dia adalah co-founder dan editor-in-chief di Plot Point Publishing dan Workshop dan juga dikenal sebagai penulis skenario film dan televisi. Buku ini sendiri merupakan adopsi dari film karyanya sendiri yang berjudul Habibie dan Ainun yang meraih piala skenario film terbaik di Festival Film Indonesia 2013. Rudy, Kisah Masa Muda Sang Visioner adalah judul novel yang karya penulis Retna Ginatri Esnoer yang biasa menggunakan nama Ginatri Esnoer. Sang penulis dikenal sebagai penulis skenario film dan television. Rudy adalah kisah yang disusun dari cerita-cerita B.J. Habibie yang belum diceritakan sebelumnya. Ini tentang perjalanan tumbuh dewasa seorang anak laki-laki. Tak banyak yang tahu bahwa cita-cita membangun industri pesawat terbang untuk Indonesia justru berawal dari ketakutan Rudy akan pesawat pada masa Perang Dunia Kedua. Juga diceritakan kisah cinta tersembunyi Rudy sebelum akhirnya ia bertemu Ainun, yaitu cinta sejatinya. Fakta bahwa Rudy tak terlalu suka kata mimpi. Sebagai kata ganti, apa yang sangat ia inginkan, baginya cita-cita adalah kata yang lebih mengajak nyata. Terdapat beberapa keunggulan dalam buku ini menurut pendapat saya. Yang pertama, buku ini sangat mencerminkan sosok seorang Profesor B.J. Habibie. Jadi buku ini akan bertambah kagum dengan pemikiran-pemikiran beliau dalam menciptakan berbagai macam-macam rencana untuk hidupnya, lembaga-lembaga yang dipimpinnya, dan untuk Indonesia. Dan yang kedua, novel ini menjadikan kita semangat dan juga mengunggah rasa nasionalisme. Buku ini tidak hanya bercerita tentang cinta, namun berkisah tentang perjalanan dan juga kesuksesan dalam hidup. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil mengenai hal-hal penting di kehidupan yang sangat menginspirasi. Ada juga nih beberapa kelemahan dalam buku ini menurut saya. Yang pertama, terdapat beberapa kalimat yang masih saya bingung. Dan yang kedua, akan lebih bagus lagi jika terdapat foto-foto beliau sehingga pembaca juga bisa memahami tidak hanya melalui tulisan yang disuguhkan, tetapi juga melalui foto-foto. Karena gambar dapat menggantikan berjuta kata untuk mendeskripsikan sesuatu. Oke, meskipun begitu, buku ini sangat menarik untuk dibaca karena menceritakan kehidupan masa muda Rudy yang penuh perjuangan, unik, dan menginspirasi secara mendetail. Buku ini sangat disarankan untuk dibaca oleh semua kalangan karena di setiap babnya terdapat kisah-kisah yang menginspirasi serta membangun rasa nasionalisme.